Ya, kita lanjutkan diskusi pemirsa masih dengan sejumlah narasumber kami. Tadi ada pertanyaan menggantung untuk Mas Andika. Mas Andika, jadi kalau memang tidak bisa dihindarkan dengan unsur politis yang ada dari gugatan bahkan hasil putusan ini. Ya. Jadi ini sebenarnya instrumentalisasinya untuk apa gugatan dan juga Ya, hasil putusan kalau yang dilihat kontroversial ini? putusan pengadilan ini kan senafas dengan diskusi dan diskursus tentang penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden. Ya, ini pasti ada pihak-pihak yang saya duga mengorkestrasikan menjadi dirijennya. Dengan cara ini gagal, maka dengan cara ini. Ya. Jadi cara melihat putusan ini tidak bisa. Perlu Pak ada diksinya mendirijenkan, Ya. membohirkan juga kah begitu? Ya, tentu ini segala operasi politik membutuhkan pembiayaan. Ya, membutuhkan pembiayaan. Dan kalau kita lihat bahwa ini kan muncul setelah MK kemarin menolak Ya, betul. gugatan perpanjangan masa jabatan presiden gitu. Tetapi yang ingin saya katakan adalah belum tentu aktornya tunggal. Ya, belum tentu aktornya tunggal dan belum tentu aktornya itu memiliki kepentingan yang long term. Ini kelompok maksudnya? Nah, Ya, ini bisa jadi satu kelompok, beberapa kelompok, satu orang, beberapa orang, ya, yang melihat Artinya- segala peluang dari dinamika politik saat ini. artinya ini bukan hanya partai prima tok begitu ya? Ada yang memainkan partai prima? Ya jelas Mbak, aktornya bisa aktor yang ada di dalam negara, institusi negara maksudnya, atau ada aktor yang di luar negara. Orang selama ini menuduhkan apakah ini pihak istana, Pak Presiden gitu ya. Saya melihat tidak perlu ke situ gitu perlu ya. kesana, Karena nggak perlu interest untuk memperpanjang jabatan presiden belum tentu interest Pak Jokowi, belum tentu juga interest istana. Oke. Tetapi isu ini pun juga goal akhirnya belum tentu juga menginginkan pemilu ditunda. Oke. Ini kan ada kepentingan jangka menengah, ada pihak-pihak tertentu yang Jangka saya menengahnya duga apa? untuk menginstrumentalisasi isu ini demi kepentingan pragmatis, bisa jadi kepentingan finansial, kepentingan yang lainnya gitu ya. Jadi bukan goal utamanya bukan semata-mata ingin menunda pemilu. Mas Andika, saya justru malah gini, kita hormati langkah Partai Prima ini karena itu adalah hak Ya. partai politik dan hak warga Warga negara negara, juga, betul. ya kan? Kita membandingkan lah, misalnya Mas Andika, Partai Umat aja bisa last minute bisa Lolos. ikut join Ya. dalam kontestasi politik 2024. Saya kalau misalnya di Partai Prima, saya merasa, loh itu umat aja bisa lolos kok, kenapa kami tidak begitu? Ya. Nah, Anda melihat ini juga nggak? Ada kesempatan juga dong buat partai-partai baru, kecil ini, ya untuk juga memposisikan diri dia lah. Ya, sebagai sebuah aspirasi politik itu sah-sah saja. Ya, Partai Prima, tolong dong kami diperlakukan seperti partai umat. Ya. Tetapi itu kan ada proses formalnya di Ya. Bawaslu, KPU, Dan sudah gitu dijalani. Dan itu sudah dijalankan. Dan saya pikir Partai Prima juga harus menghormati keputusan yang sudah dikeluarkan oleh KPU dan Bawaslu, gitu ya. Kalau sekarang Partai Prima mencoba melakukan proses hukum dengan objek yang berbeda, itu juga sah-sah saja. Tetapi saya pikir yang menjadi permasalahan isu ini adalah putusan hakimnya. Nah. Kalau tadi saya nggak ingin masuk kepada perdebatan prosedural, Mekanisme ya. itu ada Ranah, yang pro dan yang kontra. Pakar hukum tata negara lebih pas menjelaskan hal itu. Oke. Tetapi substantifnya jelas ini menodai ya proses demokrasi yang akan kita jalankan. Karena tahapannya sudah berlangsung begitu? Karena tahapannya sudah berlangsung dan seharusyang majelis hakim itu kan memiliki wisdom yang tinggi. Melihat kalau putusan ini dikeluarkan, implikasi politiknya bagi bangsa ini sangat besar. Yang tadi saya bilang, kalau KPU dan pemerintah serta DPR komit menjalankan proses pemilu ini dan mengabaikan putusan pengadilan, maka kalau nanti masih ada orang yang iseng nih Mas Fadil ya, hasilnya sudah keluar, digugat lagi secara hukum. Artinya ketidakpastian semakin besar. Yang kedua, kalau KPU dan pemerintah serta DPR mendorong KPU untuk melakukan banding tadi, makan waktu loh Mas. Ya. Makan waktu kapan MA atau kasasi itu Yang berapa ujung-ujungnya lama, juga nanti ketidakpastian juga. KPU dituduh menjalankan proses Hal yang melanggar. penyelenggaraan pemilu di tengah ketidakpastian dan dasar hukumnya lemah gitu. Itu kan ongkos politiknya luar biasa, Mas. Oke, baik. Saya kembali lagi kalau gitu ke Pak Farid. Pak Farid, Anda tadi sudah menjelaskan ya, artinya pengadilan negeri dimanapun berada di negeri kita tercinta ini, Pak Farid, Wajib gitu ya. wajib ya menerima. Nah, sekarang kita masuk nih Pak Farid ke yang tadi Anda sempat menggantungnya gitu lah ya. Jadi Hilirnya. kalau bicara soal masuk ke putusan dan putusannya Pak Farid tentu juga sudah mengetahui, ada indikasi pelanggaran majelis hakim di sini. Oke, yang pertama saya ingin sampaikan sebagai sebuah proses hukum, ini belum berkekuatan hukum dan masih dimungkinkan
para pihak untuk mengajukan upaya hukum banding, sehingga sebenarnya dalam hukum bahkan upaya peninjauan kembali itu tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan menghentikan aktivitas atau kegiatan-kegiatan sampai kalau memang putusan itu belum berkekuatan hukum. Jadi dalam perspektif hukum sebenarnya KPU tidak ada sedikit pun alasan untuk melakukan katakanlah penundaan dengan alasan ada proses hukum. Enggak. Dalam proses hukum apa yang dilakukan oleh partai, apa yang katakanlah penggugat dan apa yang diputuskan oleh pengadilan itu sesuatu yang biasa-biasa saja, tidak ada sesuatu yang luar biasa karena memang secara proses hukum gugatan ini masih dalam tahapan proses, masih ada upaya hukum banding, masih ada kasasi, masih ada juga yang disebut peninjauan kembali. Bahkan peninjauan kembali pun tidak juga menjadi alasan untuk kemudian menjadikan masalah ini menjadi berhenti pada mengikuti tahapan atau proses yang seharusnya. Jadi sebenarnya nggak ada. Ini dua hal berbeda. Ada persoalan pemilu, ada persoalan hukum. Oke. Jadi persoalan hukum tidak menghentikan proses. Pak Farid? Lalu kemudian yang kedua, ya. Ini Mas Andika mau nanya nih. Kalau KPU tetap menjalankan penyelenggaraan pemilu dan tahapannya, Harus wajib. Ya, wajib. ya berarti ketika itu diselenggarakan juga rentan gugatan dong, Pak. Ada pihak-pihak yang bisa membaca ini rentan gugatan. Karena ini adalah proses hukum, maka kemudian tidak dapat jadikan alasan ketika katakanlah tergugat dalam hal ini KPU menghentikan proses, justru perbuatan melawan hukum yang baru. Justru gugatan masalah berikutnya akan muncul ketika KPU tidak mengikuti tahapan sebagaimana perintah undang-undang. Jadi ini dua hal berbeda. Tahapan silahkan berjalan, apalagi belum berkekuatan hukum. Lalu kemudian yang kedua, dalam kaitan ini KPU wajib banding karena ini berkaitan hajab konstitusional, sehingga sebenarnya kalau dalam perspektif hukum ini sebenarnya sesuatu yang biasa-biasa saja, tidak ada yang sensasional, tidak juga ada yang kontroversial dari segi proses. Sekali lagi dari segi proses. Proseduralnya. Nah, kalau prosedural termasuk putusan. Nah kan tadi ada pertanyaan, apa enggak sebaiknya hakim katakanlah menolak. Jadi berbeda ya, ada tidak dapat menerima atau menolak. Nah dalam kaitan ini masalahnya begini, gugatan ini disertai dengan dalil. Dalil ini disertai dengan bukti. Dalam pembuktian, penggugat dapat membuktikan dalilnya bahwa KPU melanggar hak konstitusionalnya dan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ada putusan Bawaslu yang menyatakan tahapan berikutnya, proses berikutnya harusnya prima diproses tapi tidak dijalankan, maka kemudian pihak KPU dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena gugatan disertai dengan bukti, dalilnya kuat, saksi katakanlah ahli atau siapapun yang terlibat dalam proses pembuktian meyakinkan hakim, sempurna masalahnya gitu. Sempurna, gugatan ini menjadi sempurna, wajar. Kalau kemudian saya bilang wajar ya, tidak mesti ya. Wajar kalau kemudian gugatan ini diterima, dikabulkan. Mengenai putusannya Pak Farid. Mengenai putusan, ini memang isu yang berbeda terkait dengan Isu yang proses. sensitif ini. Seharusnya putusan bunyi amarnya seperti apa gitu Pak Farid? Nah, Kan pengalamannya. jadi begini, dalam anatomi atau struktur putusan itu kan ada disebut dengan petitum. Nah, petitumnya itu kan meminta agar proses tahapan pemilu ditunda. Betul. Dan disertai dengan bukti, disertai dengan dalil yang kuat, disertai dengan saksi yang cukup. Itu kan semua terbukti, ada proses yang keliru. Lalu kemudian hakim menyatakan KPU memang salah, tapi karena ini bukan ranah. Nah, gitu. Terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, tapi karena ini berkaitan dengan sengketa administrasi wilayah sengketa pemilu, maka pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang. Seharusnya amarnya seperti itu bunyinya, begitu ya? Tidak berwenang, bukan menolak. Iya. Bukan juga tidak dapat menerima karena konsekuensinya berbeda. Ya, dan artinya memang ada dugaan kami dari para pengamat melihat gini Pak Wazir, bahwa hakim jangan-jangan bermain
dengan isu politik yang tengah berkembang, gitu ya. Oke. Memainkan Nah. putusannya untuk kepentingan politik tertentu, dan itu sangat kuat aromanya ya. Oke. Karena eksesif. Kalau ini perdata, kenapa tidak dikanalisasi antara KPU dan Partai Prima saja sampai berimplikasi kepada penundaan Oke. penyelenggaraan pemilu? Ini kan Singkat. kalau saya melihat KY harusnya memeriksa hakim terkait Oke. sampai kepada putusan yang jelas, Oke, Pak supaya Farid. tidak ada spekulasi politik. Oke, Terakhir Pak Farid. singkat Pak Farid. Singkat. Ya, ya sebenarnya banyak hal yang dapat diskusikan, cuman karena memang Waktu yang kita terbatas, begitu Pak. terbatas, begitu Betul. terbatas, Siap, saya ingin siap. sampaikan begini. Ah. Jika kemudian dalam kaitan ini terbukti ada dugaan pelanggaran kode etik Oke. yang dilakukan oleh hakim, Oke. maka baik Komisi Yudisial maupun Badan Pengawas Mahkamah Agung wajib ya menjatuhkan sanksi kepada majelis ini. Cuman harus diberikan pemahaman bahwa ini sebenarnya dalam konteks etika putusan hakim ini berkaitan dengan wilayah, isi dan pertimbangan hukum sehingga tidak boleh dihukum. Mungkin publik tidak akan bisa menerima memang. Tapi hakim, Ya makanya kami Nah, itu dia. terdiam. Itu Makanya dia. kami terdiam gitu ya Keleluasaan. kan. Sebeberapa detik gitu, kita tahan hakim nafas diberikan beberapa detik. keleluasaan untuk hakim diberikan keleluasaan untuk membuat pertimbangan. Oke. Ya, Dan ya, ya. pertimbangan hakim meyakinkan secara logika hukum dalam kaitan ini hakim tidak boleh dihukum. Ini independensi dan kemerdekaan pengadilan dan hakim. Kalau putusannya Nah, memang kalau sesuai kemudian- prosedur, Pak. Tapi kalau putusannya sudah prosedur. ada intervensi, Kan ini perbuatan entah itu melawan berupa Nah, kalau kemudian transaksi ternyata tertentu, saya dalam pikir ada hukumannya gitu kan. Dan itu sudah banyak Kalau kasus-kasus kemudian- hakim Kode etik. mendapatkan hukuman. Oknum ya. Oknum Nah, hakim. kalau ya. kemudian kalau kemudian dalam prosesnya ada dugaan intervensi, baik kekuasaan, pengaruh atasan, pengaruh uang dan sebagainya, hakim ini memang wajib berikan sanksi. Oke. Tapi Ya. sekali lagi bukan putusannya, melainkan Oke. perilakunya. Oke. Pribadi oknum hakim ini begitu ya Pak ya? Oke siap, nanti kita akan... Bukan karena itu memang kewenangan hakim memutuskan Oke. itu. Oke, tapi ranahnya Komisi Yudisial kan Pak untuk meng-cross check ini Nah, bukan nah. langsung kita menerasikannya menghukum Pak, tapi membuka ini terang benderang, meminta penjelasan. Memeriksa. Ya, memeriksa. Betul. Baik. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Farid. Kita akan lihat nanti kalau begitu bagaimana nanti perkembangan dan juga pemeriksaan dilakukan oleh KY Betul. terhadap kasus ini. Terima kasih banyak. Muhammad Tri Sama-sama, Andika, terima Mas kasih. Fadil, Mbak Maria. Sudah hadir. Kita tunggu ya, Mas Andika. Ini arahnya kemana? Dan ya siapa sih yang mungkin ikut menari-nari ya di atas? Kalau ada. Nah, kalau ada. Sehat kan selalu, gitu. Pak Farid, Mas Andika. Sama-sama. Kita akan jeda terlebih dahulu, pemirsa. Kami masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi.